Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video Bunda Della kali ini kita akan membahas tema baru. Kira-kira tema apa ya yang akan Bunda bahas? Sebelum kita membahas tema, kita sama-sama baca doa sebelum belajar dulu ya. Bersikap, anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa. Nah teman-teman, tema yang akan Bunda bahas adalah tema tentang gejala alam nih teman-teman. Dan subtemanya adalah sebab dan akibatnya jika terjadi gejala alam. Teman-teman tahu nggak gejala alam itu apa? Nah, gejala alam itu ya teman-teman ya, seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, angin tornado, angin puting beliung, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, teman-teman sebelum Bunda lanjut, teman-teman, Bunda Bita mau bercerita nih tentang salah satu gejala alam yaitu banjir. Silakan teman-teman saksikan dan perhatikan ya. Silakan Bunda Bita. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Pada masa itu, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh terus berdakwah dan mengajak kaumnya tanpa kenal lelah. Meskipun Nabi Nuh telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, namun hanya dari kalangan orang-orang miskin yang mau mendengarkan beliau. Hal ini mengakibatkan kaum Nabi Nuh yang merupakan orang terpandang dan kaya raya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh karena mereka tidak sudi berdekatan dengan orang-orang rendahan. Mereka menganggap bahwa derajat mereka lebih tinggi daripada Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bagi kaum yang durhaka itu, Nabi Nuh merupakan manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan apapun. Alasan itulah yang mereka gunakan untuk tidak menaati ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Para pemimpin kaum yang kafir itu kemudian berkata bahwa mereka akan mengikuti ajaran Nabi Nuh jika pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin itu diusir terlebih dahulu. Tentu saja Nabi Nuh menolak permintaan mereka. Penolakan itu membuat para pemimpin kaum yang kafir merasa kesal, kemudian mereka menantang Nabi Nuh. Jika memang kedurhakaan mereka kepada Allah akan mendatangkan azab yang besar, maka mereka meminta Nabi Nuh untuk segera mendatangkan azab yang besar tersebut. Begitulah sikap kaum Nabi Nuh yang sombong dan angkuh. Mereka menentang Nabi Nuh dan mereka juga menentang murkah Allah. Mereka kemudian bergegas meninggalkan Nabi Nuh. Sebagian dari mereka bahkan berteriak dan mengejek Nabi Nuh sebagai orang gila yang tidak tahu diri. Dengan demikian, kaum Nabi Nuh yang durhaka itu tetap melakukan penyembahan terhadap berhala dan tidak memperdulikan ajakan Nabi Nuh untuk bertaubat. Mereka menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan karena sesuai dengan ajaran leluhur mereka sejak dahulu. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh agar membangun bahtera kapal yang besar di puncak bukit. Meskipun dikerjakan bersama dengan para pengikutnya, ternyata pembuatan kapal tersebut memakan waktu yang lama. Nabi Nuh harus diuji kesabarannya menghadapi kaumnya yang memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan orang gila. Mereka mengejek Nabi Nuh sebagai orang bodoh karena tidak membuat kapal di laut, melainkan membuatnya di atas bukit. Salah satu dari mereka lalu berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan Nuh. Dia dan para pengikut bodohnya membuat kapal di atas bukit." Nabi Nuh dan para pengikutnya tetap tegar dan terus bekerja menyelesaikan bahtera kapalnya. Tidak hanya orang-orang sekitarnya,
Bahkan anggota keluarga Nabi Nuh sendiri ikut meremehkan ajakannya untuk membantu membuat kapal. Istri Nabi Nuh dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Kan'an terpengaruh keadaan dan menjadi durhaka kepada Allah dan Nabi Nuh. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah menyelesaikan pembuatan bahtera kapal tersebut. Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap karena bumi telah diperintahkan untuk memancarkan air dari dalam perutnya dan langit mulai hujan lebat. Nabi Nuh kemudian mengisi bahtera kapalnya dengan para binatang dan burung-burung terlebih dahulu. Berbagai macam jenis hewan mendatangi bahtera kapal Nabi Nuh secara berpasangan jantan dan betina. Tiada seekor jenis hewan pun yang terlewat, karena Nabi Nuh menunggu para hewan masuk dengan sabar. Bahtera yang besar itu ternyata dapat menampung segala jenis hewan yang telah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banjir bandang melanda seluruh bumi yang mengakibatkan seluruh daratan mulai menghilang. Nabi Nuh yang berada di atas kapal terus berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan. Tak lama kemudian, beliau melihat putranya, Kan'an, yang berenang menyelamatkan diri. Nabi Nuh merasa tidak tega dan berusaha menyelamatkan putranya itu. Namun Kan'an ternyata masih keras kepala. Ia malah berenang menuju daratan yang tersisa karena berpikir mungkin ia akan lebih aman di sana. Namun Allah berkehendak lain. Ombak besar datang ke arah Kan'an. Ia pun akhirnya tenggelam tergulung ombak. Tak lama setelah seluruh kaum Nabi Nuh yang durhaka tenggelam, banjir berangsur surut. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang berada di dalam kapal mulai keluar perlahan-lahan dan mulai membangun tempat tinggal mereka yang baru. Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera kapal raksasa. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, terima kasih Bunda Bita atas ceritanya. Gimana teman-teman? Nah, itu tadi ya cerita dari Bunda Bita ya. Nah, Bunda mau tanya nih, teman-teman tahu nggak kebakaran itu apa ya? Nah, kebakaran itu adalah api yang menyala baik kecil ataupun besar teman-teman, pada tempat yang tidak kita inginkan atau tidak kita kehendaki dan akan merugikan serta tidak bisa dikendalikan teman-teman. Penyebab kebakaran itu banyak ya teman-teman ya. Salah satunya petir. Kenapa petir ya? Karena petir bisa menyebabkan kebakaran bagi rumah yang tidak memiliki penangkal petirnya atau terdapat banyak alat elektronik. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ada suara petir, teman-teman harus cepat cabut kabel TV, cabut kabel HP. Nah, supaya tidak terjadi kebakaran. Terus yang kedua nih teman-teman ya, kabel rusak. Jika ada kabel yang rusak, cepat-cepat harus diperbaiki. Nah, jika tidak cepat diperbaiki akan terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Nah, terus yang ketiga nih teman-teman, ada musim kemarau. Nah, juga bisa loh teman-teman terjadinya kebakaran jika ada daun-daun kecil yang saling bergesekan makin lama akan terjadi percikan api teman-teman. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kebakaran di hutan. Nah, terus yang keempat adalah pembukaan lahan nih teman-teman. Biasanya orang-orang ingin membuka lahan akan menggunakan api. Misalnya ya, ada lahan yang ingin mau ditanam sawit nih teman-teman. Nah, jadi itu manusia yang tidak tahu caranya itu akan dibakarnya tuh teman-teman lahan itu. Nah, kalau tidak bisa dikendalikan apinya akan menyebar kemana-mana. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebakaran. Terus yang kelima, colokan listrik teman-teman. Ya. Nah, yang satu ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya, karena bisa juga menyebabkan kebakaran. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan Bunda tentang kebakaran. Untuk kegiatan kita di sentra ibadah, yang pertama yaitu melanjut menulis huruf hijaiyah bersambung. Teman-teman boleh perhatikan video Bunda berikut ini.
Nah, gimana teman-teman sudah bisa menulis huruf hijaiyahnya? Kalau teman-teman belum bisa, teman-teman boleh diulang lagi video Bunda, terus boleh diikuti lagi. Nah, untuk yang kedua, tadi kan Bunda Bita sudah cerita nih. Nah, sebutkan cerita apa sih yang diceritakan Bunda Bita? Teman-teman ya, bisa kirim lewat video atau voice suaranya aja. Nah, untuk yang kegiatan ketiga, sama nih teman-teman ya, kirimnya video atau voice-nya aja menyebutkan apa saja penyebab yang bisa terjadi kebakaran. Tadi sudah Bunda sebutkan ya, ada 5. Silakan teman-teman sebutkan aja, tidak perlu dijelaskan, hanya disebutkan apa aja sih yang bisa terjadi, apa saja penyebab bisa terjadinya kebakaran. Nah, teman-teman, itu dia ya kegiatan kita di sentra ibadah hari ini. Gimana teman-teman, senang belajar bersama Bunda hari ini? Semoga teman-teman senang ya. Tadi kita sudah membahas tentang tema gejala alam, subtemanya sebab dan akibatnya jika terjadi kebakaran. Terus tadi juga mendengarkan cerita Nabi dari Bunda Bita dan juga kegiatan sentra kita hari ini. Sebelum Bunda tutup, kita sama-sama membaca doa untuk kedua orang tua ya. Bersikap anak soleh, duduk manis, siap menadahkan tangan ke depan. Berdoa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian dari Bunda. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.